Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kalian baik semua. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita yang masing-masing. Siapa yang bersedia membantu ibu untuk memimpin doa? Silakan, Sahrul. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sahrul sudah memimpin doa untuk bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Oke, anak ya, selanjutnya tujuan dari bimbingan kelompok ini agar kalian sebagai anggota kelompok itu dapat membangun motivasi belajar ya. Kemudian kalian diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengemukakan pendapat, mengemukakan pengalaman-pengalaman kalian terhadap dalam mengatasi masalah. Kemudian waktu dalam bimbingan kelompok ini adalah 40 menit. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang tahu tidak apa sih pengertian dari bimbingan kelompok? Silakan Adisti dulu. Suatu kegiatan yang didiskusikan secara berkelompok. Nah, satu kegiatan yang didiskusikan secara berkelompok. silakan si Saputra dulu. Silakan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang berdinamika kelompok. Oke, yang kegiatan yang dilaksanakan dalam dinamika kelompok. Kemudian lagi. Oke, jawaban kalian itu benar semua, nah ya. Bagus. Boleh tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asas dalam bimbingan konseling, nah ya. Lima asas itu ada 12 asas dalam bimbingan konseling, tapi dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang digunakan. Pertama, asas kesukarelaan. Kedua, asas keterbukaan. Ketiga, asas kenormatifan. Dan keempat, asas kerahasiaan tadi ya. Oke, empat asas yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan kembali tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar kalian aktif berpartisipasi dalam mengembangkan pendapat, ide-ide, serta dapat saling merespon pendapat dari teman kalian ya. Kemudian sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih, kan dari berbeda-beda kelas ya. Jadi mungkin ada yang tidak tahu kan, seperti itu. Kita sepakat nama panggilan saja ya. Oke, silakan dari sebelah mana nih? Saputra dulu ya. Oke, silakan Saputra perkenalkan dirinya. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Kevin Agus Saputra, dipanggil Putra, dari kelas 10 akuntansi. Oke, silakan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahman Fadila, biasa dipanggil Rahman, kelas 10 31. Aksi dari kelas 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Sabin, biasa dipanggil Febrian, dari kelas 10 31. Oke, udah kenal ya. Yo. Oke, terima kasih anak-anak ya sudah perkenalan dan sudah lumayan akrab ya. Jadi selanjutnya ada yang ingin kalian tanyakan tentang tugas-tugas kalian sebagai anggota kelompok? Ya, Bu, sudah ngerti. Sudah mengerti, sudah paham semua? Oke, sudah paham. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anggota kelompok itu adalah kalian harus berpartisipasi aktif dalam bimbingan kelompok ini, dalam mengembangkan pendapat, ide-ide ya. Sudah, terus kemudian saling berinteraksi serta merespon teman kalian yang pokoknya berdiskusi saling merespon ya. Selanjutnya
dalam merespon ini ada etikanya kan, sesuai dengan asas kenormatifan ya. Ketika teman kalian memberikan pendapat, misalkan si Saputra, kalian harus mendengarkan dengan baik, jangan langsung memotong pembicaraan temannya ya, seperti itu. Kita paham? Paham ya? Oke ya, ke selanjutnya sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Sebenarnya kalian tuh cemberut semua. Kurang ice breaking ini. Oke, ikutin ibu ya. Ketika yang bilang door, kalian bilang Piu piu. piu piu piu. Mulai ya. Oke Bu. Door. Piu piu. Door door. Bom. Seperti sudah kompak ya, sudah ini, jadi kita beri tepuk tangan untuk kalian. Oke, selanjutnya di sini ibu guru akan menayangkan sebuah video animasi tentang motivasi belajar. Kalian silakan simak ya video yang akan ditayangkan. Oke, kita berangkat. Nanti kita berangkat. Iya, Bu. Masuk berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moga Maaf, Pak, saya ketiduran. Aku masih sekolah besar. Oke anak-anak, jadi itulah video animasi tentang motivasi belajar. Di sini kasih kalian waktu untuk menganalisa apa sih isi dari video motivasi belajar tersebut. Kasih waktu 1 menit ya, untuk diskusi sebentar. Oke, silakan siapa yang mau menganalisa. Dan dari situ Moza menyesali apa yang dia lakukan sebelumnya, dan akhirnya dia belajar lebih tekun, lebih giat, dan dia mendapatkan peringkat kelas ataupun juara kelas dari 10 terbaik. Jadi pesan moralnya untuk teman-teman sekalian, jangan pernah membuang waktu kalian dengan sia-sia, dan jika ingin mendapatkan yang terbaik, maka usahalah dengan yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pep analisisnya tentang video animasi motivasi belajar, sangat bagus ya nak ya. Ada yang lain nak? Silakan, silakan minta. Dari video ini, Moza adalah anak yang pemalas. Saat belajar di kelas, dia pun tidur. Saat belajar di rumah untuk belajar ujian pun dia tidak belajar, malahan bermain game dan membaca komik. Saat menetapkan nilainya yang rendah, maka gurunya memanggil orang tuanya, yaitu ibunya. Saat ibunya tahu, ibunya pun bertanya kepada Moza. Moza pun mengakui kesalahannya. Setelah mengakui kesalahannya, ibunya pun memberikan dorongan motivasi kepada Moza. Moza pun setelah diberikan motivasi kepada dari ibunya, Moza pun dia belajar. Dari hasil belajarnya pun Moza menjadi anak yang rajin, mendapatkan nilai 10 besar. Dari video ini dapat kita ambil bahwa jangan pernah menyia-nyiakan waktu dan belajarlah lebih giat lagi. Oke, terima kasih Wita. Jawabannya juga bagus ya. Itu sedikit lagi ya, motivasi diri ya, supaya belajar yang bagus dan prestasi ya sekolah. Lagi nak, silakan Saputra. Analisisnya
saya tentang video animasi tersebut adalah ada seorang anak yang bernama Mosa, yaitu anak yang pemalas, sering tidur di kelas dan mendapatkan nilai rendah. Ketika ia di rumah, dia membuang-buang waktunya dengan cara membaca komik dan juga bermain game. Akibat dari tersebut, nilainya pun jelek dan dipanggil orang tuanya oleh gurunya. Gurunya pun menceritakan akan tingkah laku dari si Moza tersebut. Ketika ibunya tahu, ibunya pun bercerita tentang apa yang dilakukan Moza tersebut, bercerita kepada Moza dan menasihati Moza. Moza pun menyesal akan kesalahan tersebut dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Moza pun rajin belajar dan tekun untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Akibatnya pun ia dapat 10 terbaik. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu cara agar menjadi lebih baik lagi, yaitu belajar akan kesalahan dari sebelumnya. Baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Saputra untuk pendapatnya ya tentang video tadi, supaya dia mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi ya, prestasi jadinya. Oke, jadi itulah nak ya analisa dari kalian ya tentang video animasi motivasi belajar. Nah, di sini setelah nonton video ini, selanjutnya ada yang tahu tidak apa saja fungsi-fungsi dari motivasi belajar? Yang mana dulu nih? Silakan, siapa duluan? Coba duluan. Saya Oke, silakan. sebagai penggerak. Penggerak. Ini Sebagai pendorong. dorong. Kita atau? Ya, Isti, silakan. Pengarah. Nah, lalu ada yang tahu lagi nggak apa sih arti dari pendorong, pengarah? Silakan Mita. Pendorong adalah perbuatan atau perilaku seperti tanpa motivasi tidak akan timbulnya perbuatan, contohnya belajar. Oke, benar. Silakan Pep. Pengarah adalah suatu saran untuk seseorang agar bisa terarah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, lebih baik lagi ke arah prestasi ya. Prestasi Kreatif. kreativitas aktif. Oke, benar. Bagus sekali ya Pep jawabannya. Silakan ini Saputra. Pendorong dari motivasi kita bisa terdorong diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, kreatif dan juga inovatif. Oke, terima kasih Saputra, jawabannya juga bagus. Ada yang lain Pak yang pengarah? Ada yang tahu? Belum. Oh, penggerak, salah penggerak itu. Silakan Sali. Mana? Menggerakkan tingkah laku seseorang untuk belajar. Ada lagi nak? Mau memberikan pendapatnya? Oke, silakan. Tentang apa yang penggerak bagi apa yang disebutkan Dania tadi, tapi tambahannya penggerak itu adalah seperti dorongan agar kita bergerak, termotivasi untuk lebih baik lagi, mendapatkan prestasi mungkin, ilmu dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya Pep dan yang lainnya sudah memberikan tanggapannya, pendapatnya tentang fungsi-fungsi ya. Sekarang boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, mengapa motivasi itu penting? Di sini karena motivasi itu untuk meningkatkan belajar kalian ya, semangat belajar maksudnya. Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian kan dengan teman sebaya kalian tuh. Nah, kemudian kenapa ini juga penting? Karena dalam diri manusia itu mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, berprestasi, seperti yang kalian bilang kreatif, inovatif ya Nah ya. Itulah kenapa motivasi belajar itu sangat penting ya. Oke, apa sudah paham? Kemudian selanjutnya dari bimbingan kelompok yang sudah kita lakukan tentang motivasi belajar ini, adakah pemahaman baru yang kalian dapatkan? Ada Bu? Coba dulu.
pembelajaran yang baru yang saya dapatkan dapat menganalisis pendapat teman-teman sekalian sehingga saya termotivasi atas pendapat-pendapat mereka. Seperti contohnya lebih bersemangat dan percaya diri untuk kedepannya. Oke, terima kasih ya Pep. Bagus sekali ya. Silakan selanjutnya. Putra, silakan. Dalam bimbingan kelompok ini kita mendapatkan banyak wawasan dan juga ide-ide kreatif dari teman-teman kita yang lain. Sudah, oke ya. Lalu siapa lagi nak dengan tangan? Rahmat, ya silakan. Kepada pendapat dan mendapat gagasan dan wawasan yang baru. Oke, dapat pendapat dan wawasan ya. Ada lagi nak? Ya silakan Sarul. Saling bekerja sama dalam satu kelompok. Oke, dan teman-temannya tadi ya. Oke, silakan ada lagi. Oke, kalau tidak ada lagi, selanjutnya bagaimana perasaan kalian itu ketika mengikuti bimbingan kelompok ini? Saya Bu, Adisti, duluan silakan. Senang bisa bertemu teman-teman. Senang bisa bertemu teman-teman yang baru ya. Hapsi, silakan. Itu bisa memahami pikiran sama lain Oke, tentang motivasi belajar ya dan video tadi. Pep, silakan. Tentunya lebih seru dan asik dan lebih mudah juga untuk menerima materi yang kita dapat dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih ya Pep. Ini lebih seru ya, asik. Yang kalian lakukan sebagai anggota kelompok itu untuk menunjukkan bahwa kalian itu sadar tentang motivasi belajar dalam diri kalian itu gimana tindakan yang kalian lakukan. Rencana Oke, ada lagi nak? Silakan kita belajar lebih baik lagi. Oke, ada Sari. Oke, belajar dengan dia mendapatkan hasil lebih baik. Itu rencana tindakan kalian bahwa kalian sadar akan motivasi belajar ya. Oke, ada lagi nak? Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kita akan memasuki tahap akhir ya. Nah, di sini selanjutnya adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini? Silakan Kak Putra. Kesannya jangan membuang waktu sia-sia. Dan kesannya sangat senang akan ada bimbingan kelompok ini membuat motivasi dalam diri kita lebih ada dan juga bersemangat untuk kedepannya. Sudah. Oke, baiklah ya. Terima kasih atas pesan dan kesan kalian. Sangat bagus semua jawaban dari kalian semua. Ibu kasih tepuk tangan untuk kalian. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, pagi hari ini, kita tindakan selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya ya dengan materi yang sama tentang kelompok motivasi belajar dan tentunya kalau dibenar lagi ya. Lalu Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif dalam bimbingan kelompok ini, memberikan pendapat dan menanggapi ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kemudian sebelum kita menutup, baiknya kita berdoa dulu ya untuk kepada kepercayaan masing-masing. Silakan siapa yang ingin bantu Ibu? Rahmat atau Hapsi? Oh silakan Hapsi, doanya dah. teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Hapsi sudah memimpin doa. Terima kasih ya.